Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Marcelina dengan NIM 123100085. Saya dari kelas 1 CPGMI. Melalui video ini, saya akan membahas tentang why is this thing called science, yang artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu mengapa dunia harus mematuhi hukum. Di sini kita telah membahas pertanyaan epistemologi, yaitu pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ilmiah dapat dibenarkan dengan menggunakan bukti dan sifat bukti tersebut. Gagasan bahwa dunia diatur oleh hukum, yang merupakan usaha sains untuk menemukannya, adalah hal yang lumrah. Namun, tentang pertanyaan yang dimaksud dengan ide ini jauh dan juga bermasalah. Sebuah masalah yang mendasar disoroti oleh Robert Boyle pada abad ke-17. Gagasan mengenai hukum yang berasal dari ranah sosial yang sangat masuk akal. Hukum masyarakat dapat dipatuhi ataupun tidak dapat dipatuhi oleh individu yang dapat memahami hukum tersebut dan juga konsekuensi dari pelanggarannya. Apa yang membuat materi tunduk pada hukum? Ini merupakan pertanyaan yang masuk akal dan juga mudah tampaknya. Namun, dengan demikian, itu bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Saya telah menganggap bahwa jawaban dari Boyle yaitu bahwa Tuhan membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya, menyisakan banyak hal yang diinginkan dari sudut pandang modern. Hukum sebagai keteraturan adalah jawaban umum untuk pertanyaan apa yang membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum, yaitu menyangkal legitimasinya. Legitimasi merupakan contoh yang sah, sebuah keputusan dari masyarakat untuk menerima ataupun untuk menolak suatu kebijakan pemimpin yang memiliki otoritas. Legitimasi menciptakan perubahan politik, akan tetapi juga dapat menciptakan konflik ataupun perpecahan sosial. Hukum keteraturan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Garis penalaran yang terlibat diungkapkan dengan tegas oleh filsuf David Hume dan berpengaruh pada saat itu. Dari sudut pandang Hume, yaitu sebuah kesalahan untuk mengasumsikan bahwa perilaku sesuai dengan hukum yang disebabkan oleh apapun. Seluruh gagasan mengenai sebab akibat alam perlu dipertanyakan. Misalnya, ada dua bola biliar yang bertabrakan, dari situ kita dapat mengamati gerakan mereka sebelum dan sesudah saat bola itu bertabrakan. Setelah itu, mungkin dapat kita lihat cara yang teratur, yang dimana kecepatan setelah tabrakan tersebut dapat terhubung dengan kecepatan sebelum bertabrakan. Akan tetapi, apa yang tidak pernah dilihat yaitu selain yang dapat diidentifikasi dengan efek sebab akibat dari suatu bola terhadap bola yang lainnya. Dari sudut pandang inilah, sebab akibat merupakan hubungan yang biasa dan hukum mengambil bentuk. Kejadian tipe A diikuti oleh kejadian tipe B. Contohnya, seperti hukum Galileo yang jatuh akan mengambil bentuk. Setiap kali sebuah benda berat dilepaskan di dekat permukaan bumi, maka benda tersebut akan terjatuh ke tanah dengan kecepatan yang sama. Seandainya kondisi lingkungan lebih mendukung, untuk alasan ini cenderung mengabaikan generalisasi yang sebagaimana hukum alam. Generalisasi merupakan suatu bentuk gagasan ataupun kesimpulan umum dari suatu kejadian. Mungkin saja terjadi setiap kali klakson pabrik berbunyi di akhir jam kerja di hari Manchester. Para pekerja menurunkan peralatan di London. Tetapi, jika tidak terdapat pengecualian untuk generalisasi ini, yang hampir tidak dapat memenuhi syarat sebagai hukum alam. Contoh semacam inilah yang banyak. Mereka menunjukkan bahwa suatu hal lebih terhadap hukum alam yang lebih dari sekedar keteraturan. Ada kesulitan dari suatu pandangan mengenai keteraturan, bahwa dalam pandangan ini gagal mengidentifikasi arah suatu hubungan dari sebab akibat tersebut. Ketergantungan pada hubungan secara teratur di antara kejadian antar merokok dan kanker paru-paru. Tapi dalam hal ini dapat mengakibatkan kanker paru-paru. Karena itu dapat mengurangi terjadinya kanker melalui cara menghilangkan kebiasaan merokok. Namun,
tidak dapat menemukan cara untuk memerangi kebiasaan merokok yang memiliki harapan dapat menemukan dari obat kanker. Keteraturan ditujukan untuk suatu peristiwa, bukan merupakan syarat yang cukup terkondisi untuk keteraturan dalam membentuk hukum, karena beberapa perilaku yang telah menyerupai hukum dari sekedar keteraturan. Terdapat pandangan hukum yang menggambarkan hubungan teratur tanpa pengecualian di antara peristiwa yang telah dianggap serius. Tidak akan ada klaim yang biasanya dianggap sebagai hukum ilmiah tidak dapat memenuhi syarat. Hukum ilmiah yaitu pernyataan di dalam dunia ilmu pengetahuan hipotesis yang sebelumnya didukung oleh percobaan-percobaan yang menyangkut teori sebelumnya. Jatuhnya hukum Galileo yang telah disebutkan di atas yaitu contoh kasus. Prinsip Archimedes cara yang sama telah mengklaim sebagian dari benda yang lebih padat daripada air yang tenggelam, lalu dibantah oleh jarum yang mengambang. Namun Archimedes hukum yang menyatakan tiap benda sebagian atau keseluruhannya terendam oleh zat cair. Hukum telah dianggap keteraturan yang tidak dapat dikecualikan. Oleh sebab itu, menemukan kesulitan kandidat yang serius untuk hukum, karena akan mengurangi keteraturan yang sesuai. Selanjutnya yaitu hukum sebagai karakterisasi. Kekuasaan atau disposisi ada jalan keluar yang mudah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan gagasan tentang hukum yang telah kita bahas jauh ini. Cara ini melibatkan keseriusan di dalam menanggapi apa yang tersirat dalam banyak hal, yang termasuk akal dan juga apapun yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu bahwa dunia material itu aktif. Segala sesuatu terjadi di dunia atas kehendak mereka sendiri. Dan itu pula terjadi karena yang berhak di dunia memiliki kapasitas ataupun kekuatan ataupun watak serta kecenderungan untuk bertindak ataupun berperilaku seperti yang mereka lakukan. Bola yang memantul karena bersifat elastis, yang menentukan massa dan muatan elektron, yang menunjukkan bagaimana elektron tersebut akan merespon medan listrik dan medan magnet. Elemen-elemen terpenting dari suatu benda adalah kemampuannya untuk melakukan atau menjadi apa yang kita perlu mengkarakterisasi sesuatu dalam hal potensi dan juga keberadaannya yang aktual. Seperti yang kita amati oleh Aristoteles dengan benar, seperti halnya kemampuan untuk tumbuh menjadi pohon adalah bagian penting dari apa itu biji pohon, sehingga kapasitas untuk menarik muatan yang tidak sama lalu menolak muatan yang sama. Setelah itu memancarkan ketika berreklarisasi adalah bagian penting dari apa itu elektron. Kami bereksperimen pada sistem untuk mengetahui bagaimana mereka cenderung berperilaku. Begitu kita mengakui hal-hal seperti disposisi, kecenderungan, kekuatan, kapasitas ke dalam karakterisasi sistem material kita, maka hukum alam dapat dianggap sebagai karakterisasi dari disposisi, kecenderungan, kekuatan, ataupun kapasitas tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai hukum termodinamika dan konservasi. Hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi dari sebuah sistem yang terisolasi adalah konstan. Hukum kedua yang menyatakan bahwa entropi sistem yang terisolasi tidak dapat berkurang, namun memiliki konsekuensi seperti dapat memastikan bahwa panas yang mengalir dari benda panas ke benda dingin dan bukan sebaliknya. Lalu mengesampingkan yang kemungkinan mengekstraksi energi panas dari laut, lalu menggunakannya untuk pekerjaan yang bermanfaat, yang dimana satu-satunya harga yang dibayarkan untuk pekerjaan itu adalah penurunan suhu laut. Hukum pertama termodinamika yang mengesampingkan mesin gerak abadi jenis pertama dan juga hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu mengesampingkan mesin gerak abadi jenis kedua. Hukum-hukum yang cukup umum ini yang memiliki konsekuensi terhadap perilaku sistem fisik dan juga dapat digunakan untuk memprediksi perilakunya secara independen dari rincian-rincian proses sebab dan akibat yang telah bekerja. Itulah sebabnya mengapa hukum-hukum ini tidak dapat ditafsirkan sebagai sebab dan akibat.